Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar Bina Harapan Bangsa. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Adinda. Dan kali ini kita bertemu pada kelas Bahasa Indonesia. Semoga kalian di rumah atau dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan baik. Semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Untuk kelas 11, minggu lalu kita sudah belajar pengertian dari cerpen dan tentu saja kalian sudah tahu cerpen itu apa. Nah, minggu ini kita akan melanjutkan materi cerpen mengenai ciri-ciri dari sebuah cerpen. Jadi, ciri-ciri dari cerpen itu yang bagaimana sih? Selain ceritanya itu pendek dan halamannya itu sedikit dan bisa dibaca sekali duduk. Nah, selain itu ada ciri-ciri lain, yaitu yang pertama, ceritanya itu fiktif. Artinya gimana? Cerita fiktif itu cerita yang tidak terjadi di dunia nyata. Dan benar saja, hampir semua cerpen itu menceritakan kisah yang tidak terjadi di dunia nyata, alias fiksi belaka. Sehingga jika kalian membuat sebuah cerpen, maka kalian itu hendaknya tidak benar-benar menceritakan kejadian yang ada di dunia nyata. Boleh sih, tetapi didramatisir sedikit lah, jangan sama persis gitu. Kemudian yang kedua, berfokus pada satu aspek cerita. Nah, beda dengan novel, kalau cerpen itu biasanya fokus pada satu aspek cerita aja. Contohnya, kejadian yang diceritakan adalah seorang anak yang takut pada angka 13. Nantinya, dari awal hingga akhir, cerpen akan menunjukkan solusi atas ketakutan anak tersebut terhadap angka 13, sehingga konflik yang terjadi itu tidak melebar kemana-mana. Maksudnya seperti itu. Nah, kemudian ciri selanjutnya yaitu mengungkapkan masalah yang terbatas pada hal-hal penting saja. Jadi, cerpen itu dikatakan lebih seperti penyampai suatu aspek cerita, sehingga nantinya masalah penting saja yang akan disorot atau yang akan dijabarkan. Nah, poin yang satu ini seperti poin sebelumnya yang tadi. Dan semakin jelas jika cerpen adalah jenis cerita yang dijabarkan secara to the point. Ya. Jadi tidak bertele-tele, tidak terlalu banyak penjelasan dan tidak membuat pusing si pembacanya. Jadi tidak ruwet gitu. Ceritanya tidak ruwet. Kemudian peristiwanya itu disajikan dengan cermat dan jelas. Nah, sama yang telah saya jelaskan, bahwa cerpen itu biasanya dijelaskan dengan bahasa yang lugas dan langsung pada intinya. Lagi-lagi kita membahas langsung pada intinya. Oke. Kemudian ciri dari cerpen selanjutnya yaitu penokohannya itu sederhana. Maksudnya gimana penokohannya sederhana? Jadi gini, contohnya ya, seorang perempuan dengan tubuh jangkung yang suka mencuri. Ada pula tokoh lain yang diceritakan bertubuh pendek dan murah hati. Nah, dengan penokohan yang sederhana ini, nantinya sebuah cerpen itu akan disampaikan atau akan bisa disampaikan secara to the point atau intinya saja. Jadi para pembaca itu mudah untuk mengidentifikasi alur cerita dari sebuah cerpen tersebut. Tidak bingung, tokohnya itu tidak banyak. Kemudian tidak menggambarkan kisah semua tokoh. Jadi kan ada beberapa tokoh nih di cerpen. Nah, misal si A, B, C. Nah, ketiganya ini tidak digambarkan kisahnya, tetapi hanya salah satu aja. Entah itu yang A atau B atau yang C. Kalau di dalam novel itu kan kompleks ya ceritanya ya, bisa jadi ketiga-tiganya ini diceritakan, tapi kalau dalam cerpen itu hanya satu gitu. Kemudian tugas dari kelas 11 yaitu coba kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan habis sekali duduk, ciri-ciri habis sekali duduk dalam cerpen. Tadi kan di awal saya sudah menyinggung bahwa
ciri cerpen itu ada yang habis sekali duduk. Maksudnya gimana? Coba jelaskan ke saya. Dan beri contohnya sedikit aja. Jelaskan melalui video, jangan lupa perkenalan dulu, kemudian mengerjakan tugas bahasa Indonesia pada tanggal berapa, dan pakailah pakaian yang rapi dan bahasa yang sopan. Terima kasih karena sudah mendengarkan penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.